Mengenal sosok Destiawan Suwarjono, Dirut Waskita Karya yang ditetapkan Kejagung sebagai tersangka kasus korupsi. Diketahui kasus korupsi kembali diungkap oleh aparat penegak hukum di Indonesia. Kali ini, Direktorat Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia telah menetapkan Direktur Utama Waskita Karya, Destiawan Suwarjono sebagai tersangka atas kasus korupsi. Destiawan diduga terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi penyimpangan penggunaan fasilitas pembiayaan dari beberapa bank yang dilakukan oleh PT Waskita Karya Tbk dan PT Waskita Beton Precast Tbk. Hal itu diungkapkan langsung oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumadana dalam keterangannya pada Sabtu 29 April 2023. Menurut Ketut, Destiawan ditahan sejak 28 April 2023 di Rumah Tahanan Negara Salemba, Cabang Kejaksaan Agung. Penahanan awal akan dilakukan hingga 17 Mei 2023 selama 20 hari ke depan. Ketut menyebutkan jika Destiawan berperan memerintahkan dan menyetujui pencairan dana Supply Chain Financing atau SCF dengan menggunakan dokumen pendukung palsu. Destiawan kemudian disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Jungto pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 99 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Diketahui ternyata Destiawan Suwarjono sebenarnya bukanlah orang sembarang. Sejumlah prestasi pun pernah diraih oleh Destiawan Suwarjono selama menduduki jabatannya. Sosok Destiawan Suwarjono merupakan pria kelahiran April 1961. Ia merupakan sarjana teknik sipil di Universitas Brawijaya Malang pada tahun 1987. Kemudian Destiawan menyelesaikan pendidikan Magister Manajemen di Universitas Gadjah Mada pada 2008. Pengangkatan kembali Destiawan sebagai Dirut PT Waskita Karya ini dilakukan lantaran melihat prestasinya selama menduduki jabatan tersebut. Ia mendapat banyak apresiasi, terlebih setelah melihat kontribusi Waskita di bawah kepemimpinannya dalam menyukseskan konferensi tingkat tinggi G20 yang digelar di Bali 15 November 2022. Tidak hanya itu, namanya sempat harum yang ditunjukkan dalam pembangunan Masjid Raya Syekh Zayed Solo. Waskita sendiri merupakan salah satu main kontraktor dalam pembangunan masjid tersebut, di mana masjid ini merupakan replika atau tiruan yang menyerupai Syekh Zayed Grand Mosque di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Tidak hanya sampai di situ, jejak karirnya pun cukup panjang. Ia merupakan ketua Cafe Gama MM di BUMN Karya. Ia juga telah lama berkarir di PT Wika sebelum menempati posisi Dirut Waskita Karya. Destiawan diketahui telah menjalankan berbagai posisi strategis, salah satunya yaitu posisi manajer proyek PLTGU Borang pada tahun 2004. Setelah itu Destiawan didapuk menjadi manajer proyek Jembatan Surabaya Madura tahun 2004 hingga 2007. Kemudian pada 2008 sampai 2011, Destiawan dipilih menjadi manajer divisi luar negeri di Wika. Tidak lama berselang, ia juga diangkat menjadi manajer proyek East West Motorway Al Jazeera Wika di tahun 2009 sampai 2010, serta General Manager Departemen Luar Negeri di Wika sejak tahun 2012 sampai 2013. Pada 2012, karir Destiawan semakin menjulang. Ia pertama kali diangkat menjadi direktur dan langsung menempati posisi Direktur Operasi 3. Hingga akhirnya sejak 2014, selain menjabat sebagai Direktur Operasi, ia juga menjabat Komisaris Utama PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. Hingga kemudian akhirnya ia diangkat menjadi Dirut PT Waskita Karya Tbk. Sebelum tersandung kasus korupsi, Destiawan Suwarjono dikenal dengan sosok yang berprestasi. Hal ini terlihat dari sikap Menteri BUMN Erick Thohir yang kembali mengangkat Destiawan Suwarjono sebagai Direktur Utama PT Waskita Karya. Pengangkatan ini dilakukan dalam rapat umum pemegang saham Waskita Karya yang digelar di Jakarta 14 Februari 2023. Pengangkatan Destiawan Suwarjono ini tentu diharapkan membawa angin positif bagi kinerja Waskita terutama dalam pengembangan bisnis. Alih-alih membawa angin segar bagi sahamnya yang sedang anjlok, nama dirutnya justru menjadi ancaman tersendiri bagi perseroan. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya!